Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefani Yosepa Sidauruk, NIM 1804051133 dari kelompok A9, tim A5. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur dan analisa apa saja yang dilakukan dalam praktikum modul pembuatan pulp dan kertas, serta hasil percobaan yang diperoleh dalam praktikum tersebut. Dalam percobaan ini, tim kami menggunakan pelepah kelapa sawit sebagai bahan bakunya. Sebelum dilakukannya proses pembuatan pulp, terlebih dahulu dilakukan proses analisis kadar air dan juga analisis bilangan kappa terhadap bahan baku. Yang pertama, analisis kadar air. Timbang 10 gram bahan baku yaitu pelepah kelapa sawit dengan cawan porselen yang telah ditimbang beratnya terlebih dahulu. Kemudian, dimasukkan bahan baku tadi ke dalam oven dan dipanaskan selama 30 menit. Setelah 30 menit, masukkan cawan porselen tersebut ke dalam desikator dan didinginkan selama 30 menit. Kemudian, ditimbang berat sampel yang telah didinginkan tadi sampai konstan sebanyak 3 kali. Setelah menganalisis kadar air, selanjutnya kita analisis bilangan kappa. Yang pertama, timbang sampel sebanyak 3 gram. Lalu, larutkan sampel tadi dalam 500 ml aquades dalam beker gelas 500 ml dan diaduk. Lalu dipindahkan larutan tadi itu ke dalam beker gelas yang berukuran 2000 ml. Kemudian, tambahkan aquades hingga 795 ml. Lalu diaduk dengan kecepatan 125 rpm selama 30 menit. Kemudian, dilarutkan 100 ml KMnO4 0,1 normalitas ke dalam 100 ml H2SO4 4 normalitas. Lalu masukkan ke dalam larutan. Kemudian ditambahkan 5 ml aquades dan ditunggu sampai 10 menit. Kemudian ditambahkan 25 ml Ki 0,1 normalitas dan ditambahkan indikator amilum sebanyak 3 tetes dan titrasi menggunakan larutan natrium tiosulfat 0,2 normalitas. Kemudian dicatat volume natrium tiosulfat yang terpakai. Setelah dilakukannya analisis kadar air dan bilangan kappa pada bahan baku, maka dilanjutkan dengan proses pembuatan pulp. Yang pertama, bahan baku yang telah dipotong menjadi ukuran tertentu dimasukkan ke dalam digester atau biasanya disebut dengan tangki pemasak. Setelah itu, dimasukkan larutan pemasaknya, di mana pada proses ini menggunakan proses soda, yaitu larutan pemasaknya berupa natrium hidroksida, natrium karbonat, dan juga aquades dengan perhitungan yang telah dilakukan. Kemudian tutup digester dan panaskan larutan pemasak serta bahan baku tersebut hingga suhunya mencapai 110 derajat Celcius. Setelah suhunya mencapai 110 derajat Celcius, maka dihidupkan peralatan untuk melakukan pemasakan. Lakukan proses pemasakan selama 2 jam. Setelah 2 jam, pulp tersebut dikeluarkan dari digester. Kemudian, pulp dibilas dengan air panas beberapa kali dan kemudian didinginkan dengan air dingin. Kemudian, pulp diperas untuk mengurangi kadar airnya. Setelah didapatkannya pulp, langkah selanjutnya yaitu melakukan proses analisis terhadap pulp yang dihasilkan, yaitu analisis kadar air pada pulp, analisis kadar alfa, beta, dan gamma pada pulp, serta analisis bilangan kappa pada pulp. Untuk analisis kadar air dan bilangan kappa pada pulp sama halnya seperti analisis pada bahan baku. Namun, perbedaannya hanya bahan baku diganti menggunakan pulp. Selanjutnya kita merujuk pada analisis kadar alfa, beta, dan gamma selulosa. Yang pertama itu analisis kadar alfa selulosa. Diambil 25 ml filtrat yang telah diperoleh tadi dan tambahkan 10 ml kalium dikromat dan 50 ml asam sulfat pekat. Lalu, tambahkan 50 ml aquades, panas ke dalam campuran tersebut dan ditunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, tambahkan indikator ferroin lalu dititrasi dengan larutan besi amonium sulfat sampai larutan tersebut berubah warna menjadi hijau gelap. Kemudian, catat volume besi amonium sulfat yang terpakai. Pada penentuan alfa selulosa ini, kita juga menggunakan titrasi blanco, di mana pada filtrat sampel diganti dengan 12,5 ml NaOH 17,5% dan 12,5 ml aquades, dan juga ditambahkan dengan 10 ml
kalium dikromat, dan 50 ml H2SO4 pekat. Kemudian tambahkan indikator feroin, lalu dititrasi menggunakan larutan besi amonium sulfat sampai berubah warna menjadi hijau gelap. Kemudian catat volume yang terpakai. Kemudian kita hitung kadar alfa selulosanya dengan rumus 100 dikurang 6,85 dikali V2 dikurang V1 dikali N dikali 20 dibagi dengan A kali W. Yang kedua adalah analisis kadar gamma selulosa. Ambil 50 ml filtrat ditambahkan dengan 50 ml H2SO4 3 normalitas. Kemudian dipanaskan pada suhu 70-90 derajat Celcius selama 15 menit untuk mengendapkan beta selulosanya. Biarkan selama 90 menit, kemudian dipisahkan antara padatan dan cairan. Setelah padatan dan cairan terpisah, ambil 50 ml cairan ditambahkan dengan 10 ml kalium dikromat dan 90 ml H2SO4 pekat. Tunggu selama 15 menit, lalu tambahkan 50 ml aquades panas dan didinginkan. Setelah dingin, tambahkan indikator feroin, lalu dititrasi dengan larutan besi amonium sulfat sampai larutan berubah warna menjadi hijau gelap. Kemudian catat volume yang terpakai. Pada penentuan gamma selulosa juga dilakukan titrasi blanco, di mana pada filtrat sampel diganti dengan 12,5 NaOH 17,5% dan 12,5 aquades serta 25 ml H2SO4 3 normalitas dan ditambahkan lagi 10 ml kalium dikromat dan 50 ml H2SO4 pekat. Kemudian ditambahkan indikator feroin dan dititrasi menggunakan larutan besi amonium sulfat sampai larutan berubah warna menjadi hijau gelap. Kemudian catat volume yang terpakai. Setelah itu, hitung kadar gamma selulosa dengan rumus 6,5 dikali V4 dikurang V3 dikali N dikali 20 dibagi dengan A kali W. Untuk penentuan kadar beta selulosa, kita tidak melakukan pengujian dan kita menggunakan hasil yang didapat dari alfa selulosa dan gamma selulosa. Rumusnya yaitu beta selulosa sama dengan 100 dikurang persen dari alfa selulosa ditambah dengan persen dari gamma selulosa. Dari percobaan yang telah teman kami lakukan, kami memperoleh hasil yaitu di mana kadar air bahan bakunya sebesar 47,02%, bilangan kappa bahan baku sebesar 12,35%, kadar LPAP sebesar 52%, bilangan kappa PAP sebesar 11,64%, kadar alfa selulosa sebesar 99,26%, kadar beta selulosa sebesar 0,01%, dan kadar gamma selulosa sebesar 0,73%. Dari hasil percobaan yang telah diperoleh tadi, dapat disimpulkan bahwa pelepah kelapa sawit sebagai bahan baku ini diperoleh kadar bilangan kapanya yang telah memenuhi standar untuk menjadi kertas. Namun, pada kadar air belum sesuai dengan syarat mutu bahan baku yang dapat digunakan dalam pembuatan kertas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.